Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Renggalek Saputra dengan NIM 13124000014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 asas hukum acara perdata. Asas-asas ini merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan proses hukum acara perdata di Indonesia. Memahami asas-asas ini sangat penting agar proses pengadilan dapat berjalan secara adil, efisien, dan transparan. Mari kita mulai dengan asas yang pertama, yaitu asas audi et alteram partem. Dalam bahasa Latin, asas ini berarti dengarkanlah kedua belah pihak. Asas ini menegaskan bahwa dalam setiap perkara perdata, kedua belah pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, pembelaan, serta bukti-bukti yang mendukung posisi mereka. Dengan kata lain, proses peradilan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan prosedural yang memberikan hak yang sama kepada para pihak untuk didengar secara adil dan tidak memihak. Asas ini merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan. Selanjutnya, asas yang kedua adalah asas persamaan kedudukan di depan hukum. Asas ini menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkara perdata harus diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi. Tidak ada pihak yang memiliki keistimewaan atau diperlakukan berbeda hanya karena status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya. Persamaan kedudukan ini menjamin bahwa hukum berlaku secara merata dan tidak memihak, sehingga tercipta keadilan substantif dalam proses peradilan. Asas yang ketiga adalah asas peradilan terbuka untuk umum. Prinsip ini menegaskan bahwa proses persidangan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Keterbukaan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi jalannya proses persidangan dan memastikan tidak ada praktik-praktik yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam beberapa kondisi tertentu, persidangan dapat ditutup untuk umum demi melindungi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Yang keempat, yaitu asas pemeriksaan dan pembuktian yang objektif. Dalam pelaksanaan hukum acara perdata, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan secara objektif dan tanpa memihak. Artinya, keputusan hakim harus didasarkan pada fakta dan data yang valid, bukan atas dasar prasangka, kepentingan pribadi, atau tekanan dari pihak manapun. Asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa putusan pengadilan mencerminkan kebenaran material yang sebenarnya terjadi dalam perkara. Yang terakhir, asas kelima adalah asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menegaskan bahwa proses penyelesaian perkara perdata harus dilakukan dengan cara yang efisien dan tidak berbelit-belit, sehingga perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk mengajukan dan menjalani proses peradilan harus terjangkau, sehingga akses terhadap keadilan tidak terhalang oleh faktor ekonomi. Asas ini menjadi landasan bagi penyelenggara peradilan untuk terus melakukan reformasi dan perbaikan dalam sistem peradilan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi kesimpulannya, kelima asas hukum acara perdata ini sangat penting untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan efektif. Dengan menjalankan asas-asas tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terus meningkat serta hak-hak para pihak yang berperkara dapat terlindungi dengan baik. Demikian penjelasan mengenai 5 asas hukum acara perdata. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama dalam memahami proses peradilan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.